Saudara-saudari yang terkasih, setiap tahun pada hari Minggu Misi, gereja mengingatkan kita akan panggilan yang sama, diutus menjadi saksi kasih Allah di dunia ini. Namun, seringkali panggilan ini terasa berat. Dunia kita sedang letih, berita penuh kekerasan, relasi antar manusia rapuh, dan hati banyak orang kehilangan arah. Di tengah situasi seperti ini, kita bisa saja bertanya dalam hati, masih perlukah kita berharap? Masih sanggupkah kita berdoa dan mewartakan harapan? Bacaan hari ini menjawab dengan lembut tetapi tegas. Ya, teruslah berdoa, teruslah berjuang, dan jangan pernah berhenti menjadi saksi kasih Allah. Lihatlah Musa di atas bukit. Ia tidak sedang berperang, tetapi tangannya yang terangkat menjadi tanda bahwa seluruh perjuangan bangsanya diserahkan kepada Tuhan. Selama tangannya terangkat, Israel menang. Ketika tangannya turun, mereka mulai kalah. Musa lelah, dan di sanalah Harun dan Hur datang menopang tangannya. Betapa indah gambaran ini, saudara-saudari. Kemenangan umat Allah lahir dari kesatuan doa dan dukungan, dari iman yang saling menopang. Kadang kita juga seperti Musa, lelah berdoa, letih berharap, merasa sendirian. Namun Tuhan mengirim Harun dan Hur dalam hidup kita, keluarga, sahabat, komunitas, bahkan orang asing yang diam-diam menopang kita dengan doa, dengan dukungan, dan juga dengan kasih. Misi bukanlah kerja seorang diri. Misi adalah kisah umat yang saling meneguhkan di bawah pandangan Allah. Ketika kita saling menopang, tangan yang letih menjadi kuat kembali, dan doa yang nyaris padam menyala lagi. Dalam bacaan kedua, saudara-saudari, Paulus menulis kepada Timotius dengan nada seorang ayah rohani yang penuh kasih. Berpeganglah pada kebenaran yang telah engkau pelajari. Wartakanlah sabda, baik atau tidak baik waktunya. Paulus tahu hidup beriman tidak selalu mudah. Ada masa di mana orang tidak mau lagi mendengarkan kebenaran. Tetapi justru di saat seperti itulah pewartaan menjadi semakin penting. Kita diingatkan bahwa misi bukan hanya berbicara di depan orang banyak, melainkan hidup sesuai dengan sabda yang kita imani. Di zaman ini, dunia tidak kekurangan kata-kata. Yang kita butuhkan adalah kesaksian hidup yang nyata, kesetiaan dalam pekerjaan, kelembutan dalam keluarga, kejujuran di tengah tekanan, dan belas kasih di tengah kerasnya kehidupan ini. Disitulah Injil sungguh menjadi diwartakan. Yesus dalam Injil hari ini menampilkan seorang janda sederhana yang tidak menyerah. Hari demi hari ia datang memohon kepada hakim yang tidak takut akan Allah itu dan tidak peduli pada siapapun. Akhirnya, karena ketekunannya, hakim itu mengabulkan permintaannya. Saudara-saudari,
Kisah ini bukan sekadar tentang doa, tetapi tentang iman yang tidak menyerah meski tidak segera melihat jawaban. Yesus menutup perumpamaannya itu dengan pertanyaan tajam. Jika Anak Manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Pertanyaan ini seperti menggema di dalam hidup kita. Adakah dalam diri saya masih ada iman yang tekun? Ataukah saya mulai lelah dan menyerah karena doa-doa saya belum terjawab? Janda itu tidak punya kuasa, tidak punya posisi, tetapi ia punya hati yang tidak berhenti berharap. Disitulah kekuatan seorang misionaris sejati. Bukan pada kemampuan, tetapi pada ketekunan dalam kasih. Dunia tidak berubah oleh mereka yang kuat, melainkan oleh mereka yang tidak berhenti mencintai. Saudara-saudari, hari ini gereja mengingatkan kita bahwa setiap orang yang dibaptis adalah misionaris. Tidak perlu pergi jauh-jauh. Misi dimulai dari rumah, dari meja makan, dari tempat kerja, dari tatapan kasih kepada mereka yang kita jumpai. Ketika kita meneguhkan yang lemah, menghibur yang sedih, mengampuni yang bersalah, kita sedang mengangkat tangan Musa. Kita sedang mewartakan Injil dengan hidup kita sendiri. Saudara-saudari, dunia menantikan bukan sekadar kata-kata kita, melainkan tangan yang berdoa, hati yang percaya, dan hidup yang memberi harapan. Musa, Paulus, dan janda dalam Injil hari ini mengingatkan kita bahwa doa, sabda, dan ketekunan adalah 3 nafas utama dalam misi gereja. Di dalam doa kita berakar, dalam sabda kita bertumbuh, dan dalam ketekunan kita berbuah. Misi tidak selalu berarti melakukan hal-hal besar, spektakuler. Kadang cukup dengan setia melakukan hal kecil dengan cinta yang besar. Maka saudara-saudari terkasih, pada hari Minggu Misi ini, mari kita perbaharui semangat kita. Jika tanganmu mulai lelah, biarkan Tuhan menguatkannya. Jika hatimu mulai dingin, biarkan sabdanya menghangatkannya. Dan jika imanmu mulai redup, biarkan doa menjadi nafas yang menyalakan kembali api kasih. Sebab misi bukan sekadar tugas gereja, misi adalah cara Allah mencintai dunia melalui diri kita masing-masing. Dan selama kita masih berdoa, masih percaya, dan masih mau diutus, Tuhan akan terus punya alasan untuk mengutus kita. Dan dunia masih punya harapan untuk berharap. Pace e bene.